Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 10 dengan saya Viniantus Soliha. Masih dari modul 5 untuk unit 2 dan 3 tentang semua untuk satu dan maju tak gentar. Ada yang tahu apa bunyi dari arti sila ketiga Pancasila? Ya, yakni Persatuan Indonesia, yang memberikan gambaran bahwa Indonesia ini mempunyai cita-cita dan harapan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Jadi bisa membawa dampak positif bagi bangsa karena bisa memanfaatkan kekayaan alam juga sebagai kesejahteraan rakyat. Tapi dampak negatifnya juga muncul masalah baru, yakni munculnya berbagai perbedaan sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Dan integrasi nasional itu adalah pada hakikatnya bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat, sehingga integrasi nasional adalah usaha atau proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dan tahukah kesamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Yang pertama, adanya bahasa penghubung, yakni bahasa Melayu. Yang kedua, adanya budaya penghormatan roh nenek moyang seperti bentuk sesaji penghormatan makam leluhur, pensakralan makam nenek moyang atau ritual kematian. Kemudian adanya budaya pembuatan dan penggunaan jenis kapak batu, anak panah, dan berbagai peralatan lain dari batu dan perunggu. Kemudian adanya budaya bahari, yakni maritim atau kemampuan berlayar, pengetahuan alam kelautan, dan teknologi perkapalan. Yang kelima, adanya persamaan sejarah bahwa semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini mengalami penjajahan yang sama sehingga kita merasa direndahkan harga dirinya. Sejarah penjajahan, yakni penjajahan kolonial barat yang merendahkan harga diri kita dan menyebabkan keterbelakangan di segala bidang. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan Jepang yang ada di Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menyatu dalam semangat kebangsaan pada tahun 1908 dengan munculnya organisasi Budi Utomo. Persatuan bangsa Indonesia ini kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, dan perjuangan kemerdekaan ini berakhir dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa faktor pendorong dari integrasi nasional? Pertama, adanya faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan sebagai akibat penjajahan Barat dan Jepang yang ada di Indonesia. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Dan kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Dan faktor penghambat integrasi nasional yakni masyarakat Indonesia yang berciri bhinneka yang beragam sehingga dapat menjadi perpecahan bila tidak adanya kesadaran untuk bersatu. Kemudian negara Indonesia ini yang begitu luas terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang sangat luas, seolah-olah memiliki wilayah yang terpisah antar pulau satu dengan yang lainnya, padahal laut ini adalah penghubung antar pulau yang ada di Indonesia. Kemudian masih besarnya tantangan pembangunan nasional yang masih dirasa adanya ketimpangan serta ketidakmerataan sehingga bisa menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas di daerah-daerah tertentu, dan tantangan yang datang dari luar berupa arus globalisasi yang melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui berbagai pengaruh yang negatif. Demikian untuk materi PPKN untuk kelas 10 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Harapan saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan saya, mari kita menjadi warga negara Indonesia yang berbudi dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan saling toleransi untuk menghormati perbedaan-perbedaan. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.